Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 kelas B, Prodi BIAUD IAIN Pekalongan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Pendidikan Nasional yang ada di Indonesia, yang beranggotakan saya sendiri Laila Salmana dengan teman-teman saya yaitu Musrifah, Adelia Putri Indriani, dan Ananda Putri Afianti. Kita simak bersama-sama ya. Masuk dalam ke pembahasan. Yang pertama yaitu konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan. Nah, untuk menyelenggarakan proses pendidikan tersebut membutuhkan guru yang berperan sebagai pembimbing, motivator, dan stimulator bagi anak pendidiknya. Peserta didik perlu dibantu untuk mengembangkan potensi dirinya dengan cara dibimbing, dimotivasi, dan diberi stimulus dengan berbagai pertanyaan agar potensi intelektual terus berkembang. Perlu dibedakan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Guru jelas adalah pendidik. Di dalam rancangan peraturan pemerintah RPP bab 12 tahun 2005 pasal 139 pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 6 pasal 28 dinyatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetisi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik diantaranya yang pertama yaitu kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan sosial. Kebutuhan jasmani, tuntutan siswa yang bersifat jasmaniah seperti kesehatan jasmani. Dalam hal ini olahraga menjadi materi utama, di samping itu kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti makan, minum, dan sebagainya yang diperlukan perhatian. Yang kedua, kebutuhan sosial, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain. Dalam hal ini, sekolah dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan. Pendidik dalam hal ini harus menciptakan suasana kerjasama antar siswa dengan suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik. Dan yang ketiga, kebutuhan intelektual. Semua siswa tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu. Minat semacam ini dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan adalah dua perangkat yang tidak bisa terpisahkan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pendidik atau guru memiliki tugas yang mulia untuk mencerdaskan anak bangsa dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sedangkan peserta didik adalah individu yang memiliki kecerdasan untuk dikembangkan minat bakatnya serta ilmu di dalam suatu pendidik jalur formal, sehingga pendidik dan peserta didik menciptakan suatu konsep yang mana saling berhubungan satu sama lain untuk menciptakan suatu pendidikan kehidupan bangsa yang layak. Dan yang kedua itu membahas tentang mengidentifikasi syarat-syarat menjadi pendidik yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi karakteristik peserta didik dalam pendidikan. Pendidikan karakter itu fungsinya mengembangkan potensi dasar agar kita berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku baik, serta memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur
dan juga meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan di dunia ini. Apalagi di dunia yang sekarang modern, serba teknologi. Lalu pendidikan karakter juga dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha pun ikut, dan media massa. Kenapa sih pendidikan karakter itu melakukan media yang banyak itu? Hal itu dilakukan karena pendidikan karakter itu memiliki tujuan, yaitu untuk menanamkan dan membentuk sifat atau karakter yang diperoleh dari cobaan, pengorbanan, pengalaman hidup, serta nilai yang ditanamkan sehingga kita dapat membentuk nilai intrinsik yang akan menjadi sikap dan perilaku peserta didik. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan ini berupa sikap dan tingkah laku tersebut serta kebiasaan tersebut akan menjadikan kita karakter yang lebih baik, serta kita juga bisa menjadi individu atau kelompok yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi syarat-syarat menjadi pendidik. Setiap pekerjaan memerlukan syarat tertentu agar seseorang yang memiliki pekerjaan tersebut bisa berperan secara efektif dan efisien. Bagi seorang pendidik yang bergaul dengan peserta didik yang berbeda karakter dan harus berubah ke arah yang lebih baik, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Menurut Edi Suwardi tahun 1984, pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni 1. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Sudah pasti, tujuan akhir pendidikan harus ia sadari benar. Pendidik harus mempunyai banyak pengetahuan tentang apa yang disebut manusia dewasa, sesuai dengan tempat dan waktu. Apabila di suatu negara terdapat suatu lembaga pendidikan, maka seorang pendidik harus mengenal tujuan pendidikan nasional atau cita-cita nasional negara tersebut. 2. Seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya. 3. Seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Ia harus tahu pula memilih yang cocok untuk seorang anak pada situasi tertentu. Ia harus menentukan jalan atau prosedur mendidik yang bagaimana yang harus ia gunakan atau tempuh. 4. Seorang pendidik harus menyatu dengan anak didiknya. Seorang pendidik harus bisa menyatu dengan anak didiknya, tetapi bukan ia lupa akan dirinya sendiri. Ia tetap orang dewasa, tetapi harus menyesuaikan cara mendidik anak yang sesuai dengan dunia anak-anak. Untuk melakukan peranan dan tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi guru itu dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarifah, NIM 2419060. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan administrasi seorang guru. Persyaratan administrasi menurut KKBI adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan, tujuan, serta penetapan cara-cara penyelenggaraan, pembinaan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah seperti kegiatan kantor dan tata usaha. Persyaratan administrasi seorang guru adalah 1. Seseorang harus jelas kewarganegaraannya. 2. Berkelakuan baik dan budi pekerti. Karena dalam proses pembentukan watak seorang murid, guru harus menjadi suri teladan karena anak-anak suka meniru. 3. Mengajukan permohonan sebagai seorang guru. 4. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun. Tugas mendidik merupakan
tugas yang sangat penting karena menyangkut perkembangan seseorang. Oleh karena itu, tugas tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kondisi tersebut harus dapat dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa. Dalam konteks Indonesia, seseorang dianggap dewasa berada pada diksma umur 18 tahun atau dia yang sudah menikah. Sedangkan menuntut ilmu pendidikan berumur 21 tahun bagi laki dan 18 tahun bagi perempuan. Tetapi bagi pendidik asli adalah yaitu orang tua, sehingga tidak dibatasi umurnya bila mereka sudah memiliki anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.